few moments later. Di sini saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Ada beberapa faktor permasalahan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, apa hakikat belajar dan pembelajaran dalam pendidikan? Dan yang kedua, apa perbedaan antara belajar dan pembelajaran? Pertama, hakikat belajar. Belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman, latihan, atau pengajaran. Dalam hal ini, individu mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru yang akan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia. Belajar tidak hanya mencakup aspek kognitif, pengetahuan, tetapi juga efektif, perasaan, sikap, dan psikomotor, keterampilan fisik. Proses belajar bersifat aktif di mana individu terlibat secara langsung dalam usaha untuk memahami atau menguasai sesuatu. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang lebih luas yang mencakup cara-cara atau metode yang digunakan untuk memfasilitasi seseorang dalam belajar. Pembelajaran seringkali dilakukan dalam konteks pendidikan formal dan melibatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, di mana pengajar memberikan bimbingan materi secara latihan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran juga dapat terjadi dalam berbagai setting, baik di kelas, dalam situasi kehidupan sehari-hari, atau melalui pengalaman langsung. Ada juga perbedaan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar adalah proses internal yang terjadi pada individu di mana ia mengubah atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilakunya sebagai akibat dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Ada juga pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang lebih luas dan sistematis yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok belajar. Ini melibatkan strategi, metode, atau kegiatan yang dipilih oleh pendidik atau fasilitator untuk mendukung proses belajar peserta didik. Ada juga tahap-tahap belajar. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, individu mulai mempersiapkan diri untuk belajar. Yang kedua, tahap pengenalan. Pada tahap ini, individu mengenal materi atau informasi baru. Yang ketiga, tahap pemahaman. Di sini, individu mulai menghubungkan informasi yang telah dipelajari dengan pengetahuan sebelumnya, serta membuat pemahaman yang lebih dalam tentang materi tersebut. Yang keempat, tahap latihan. Tahap ini melibatkan pengulangan dan latihan untuk menguasai materi atau keterampilan. Kelima, tahap aplikasi. Pada tahap ini, individu mulai menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau yang lebih kompleks. Keenam, tahap refleksi. Pada tahap ini, individu mengevaluasi proses belajarnya. Ada juga tahap-tahap dalam pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pengajar merencanakan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta metode dan media yang akan digunakan. Ini termasuk menetapkan indikator keberhasilan dan cara mengevaluasi pemahaman peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Pada tahap ini, pengajar mengatur kegiatan pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Pengajar juga mempersiapkan materi atau sumber belajar yang akan digunakan. 3. Pelaksanaan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung pada tahap ini. Pengajar menerapkan metode yang sudah direncanakan dan peserta didik terlibat dalamnya. Keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang diajarkan. Ini bisa dilakukan melalui ujian, tugas, diskusi, atau observasi.
Yang kelima, umpan balik. Setelah evaluasi, pengajar memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai hasil belajar mereka. Umpan balik ini berguna untuk memberitahu apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang keenam, tindak lanjut. Tahap ini melibatkan langkah-langkah yang diambil berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Pada dasarnya, belajar dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut tiga komponen utama, yaitu jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. Dan ada juga faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan dua aspek yang saling berhubungan. Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar merupakan suatu sistem yang bermuatan dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen pembelajaran adalah seluruh aspek yang saling membutuhkan. Pembelajaran tidak akan dapat terlaksanakan dengan baik tanpa adanya komponen pembelajaran, dan komponen pembelajaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Dengan demikian, seluruh komponen haruslah digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila salah satu komponen tidak digunakan, maka pembelajaran tidak akan efektif.